Berapa banyak dari kalian yang tahu apa singkatan dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti-tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Bagaimana menurut kalian? Apakah informasi ini berguna? Bagikan ke teman kalian agar mereka dapat mengetahuinya juga, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah untuk kami jawab. Video ini merupakan kerjasama antara Palang Merah Indonesia dengan Neuron dalam menyediakan informasi yang dapat berguna bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Ayo, cegah dia. Penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
Udah pakai skincare, body care, hair care, tapi hasilnya tetap nihil. Girls, merawat tubuh dan wajah tidak cukup hanya dari luar saja. Kamu juga perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin, protein, serat, dan lemak yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan juga penuhi kebutuhan nutrisi kulitmu dengan minum air putih 8 gelas sehari. Sudahkah kamu memiliki gizi yang seimbang untuk tubuh kamu? Yuk, intip tips sehat dari Kemenkes. Isi setengah piringmu dengan makanan pokok dan lauk pauk yang mengandung protein nabati dan hewani seperti ikan dan kacang-kacangan. Kemudian setengahnya lagi kamu isi dengan makanan berserat seperti sayur bayam, wortel, dan pisang. Berdasarkan jenis kelamin dan usia, kebutuhan nutrisi dalam tubuh manusia itu berbeda-beda loh. Contohnya kebutuhan kalori wanita 19 sampai dengan 29 tahun, 2.250 kalori per hari. Kemudian wanita berusia 30 sampai dengan 49 tahun, 2.150 kalori per hari. Lalu wanita berusia 50 sampai dengan 64 tahun, 1.900 kalori per hari. Dan wanita berusia di atas 65 tahun membutuhkan 1.550 kalori per hari. Nah, untuk pria berusia 19 sampai dengan 29 tahun membutuhkan kalori sebanyak 2.725 kalori per hari. Kemudian 30 sampai dengan 49 tahun 2.625 kalori per hari. 50 sampai dengan 64 tahun 2.325 kalori per hari. Dan pria berusia di atas 65 tahun membutuhkan kalori sebesar 1.900 kalori per hari. So girls, mulai konsumsi makanan dengan gizi yang seimbang ya, kurangi mengkonsumsi makanan cepat saji. Ayo, mari kita hidup sehat dari piring kita, aktivitas fisik dan PHBS mulai dari saat ini. Ginjal adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti buat menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tahu nggak sih kalau beberapa kebiasaan kita bisa merusak ginjal secara perlahan? Apa saja kebiasaan yang bisa merusak ginjal? Ini kata dokter. Ginjal bisa cepat rusak atau menurun fungsinya kalau kita melakukan kebiasaan ini. Kurang minum air. Ginjal kita bekerja seperti filter cairan yang harus tetap basah supaya bisa menyaring kotoran dengan baik. Bayangkan aja kalau filter ini kering atau tersumbat, jadinya kotoran malah menumpuk dan bikin sistemnya rusak. Nah, kalau kita kurang minum, ginjal jadi kesulitan membuang limbah yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan memperberat kerjanya. Jadi, kita wajib minum air putih minimal 2-3 liter sehari atau setara dengan 3-5 botol air mineral ukuran 600 ml atau sekitar 10-15 gelas. Kalau pakai botol besar 1,5 liter berarti cukup 1-2 botol sehari. Ingat, jangan mengganti konsumsi air dengan soda atau minuman manis karena justru bisa memperparah beban kerja ginjal. Konsumsi garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang natrium. Tetapi jika terlalu banyak, ginjal bisa kewalahan. Akibatnya natrium menumpuk di dalam darah, menarik lebih banyak cairan dan bikin tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah di ginjal sehingga fungsinya lama-lama menurun. Untuk mencegahnya, kita kurangi makan cemilan asin, makanan instan, dan fast food. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, lada, atau rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa harus bergantung pada garam. Biasakan juga untuk membaca label nutrisi di kemasan agar kita bisa memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Memasak sendiri di rumah juga jadi solusi terbaik karena kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan sehingga ginjal tetap sehat dan bekerja optimal. Sering konsumsi minuman bersoda dan alkohol. Minuman soda berwarna gelap umumnya mengandung fosfat tinggi yang jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral dan mempercepat kerusakan ginjal. Sementara itu, soda bening mungkin lebih rendah fosfat tapi tetap mengandung gula yang tinggi atau pemanis buatan yang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Semuanya berkontribusi menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang.
Sementara itu, minum alkohol bisa berdampak buruk pada ginjal karena menyebabkan dehidrasi dan memperburuk tekanan darah tinggi. Saat kita minum alkohol, tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena alkohol bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Jika dehidrasi terjadi terus-menerus, ginjal bisa mengalami stres dan fungsinya menurun. Selain itu, konsumsi alkohol dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak ginjal dan merusak hati. Jadi, sebaiknya kurangi atau hindari minum alkohol. Sebagai gantinya, pilih air putih untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Konsumsi obat anti nyeri berlebihan. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jangka panjang bisa merusak ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai nefropati analgesik. Ibarat mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ginjal yang terlalu sering terpapar obat ini bisa mengalami penurunan fungsi. Obat anti nyeri ini juga punya efek samping mengganggu aliran darah ke ginjal, membuatnya sulit menyaring limbah dengan optimal dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, gunakan obat pereda nyeri hanya jika benar-benar diperlukan dan sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan tinggi protein dan makanan ultra proses. Konsumsi protein memang penting untuk tubuh, tapi jika berlebihan, terutama dari daging merah dan suplemen protein tinggi, ginjal bisa bekerja lebih keras untuk menyaring produk limbah hasil metabolisme protein. Selain itu, makanan ultra proses seperti sosis, nugget, dan mie instan sering mengandung fosfat dan natrium tinggi yang bisa mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah yang akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal. Agar ginjal tetap sehat, batasi konsumsi daging merah berlebihan dan makanan olahan. Sebagai gantinya, pilih sumber protein yang lebih ramah ginjal seperti ikan, tahu, dan tempe. Jika membutuhkan asupan protein lebih banyak, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Terlalu sering minum minuman manis. Minuman manis seperti boba, teh susu kemasan, atau kopi dengan banyak sirup gula bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas yang merupakan dua penyebab utama penyakit ginjal kronis. Saat kadar gula darah tinggi terus-menerus, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Minuman seperti boba sering mengandung gula tinggi. Satu gelas bisa mencapai 40-60 gram gula, jauh melebihi batas harian konsumsi gula yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 25 gram untuk wanita dan 36 gram untuk pria. Sering menahan buang air kecil. Menunda buang air kecil terlalu sering bisa membuat urin bertahan lebih lama di kandung kemih, yang meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jika infeksi ini tidak teratasi, infeksi bisa menyebar dan naik ke ginjal, bisa menyebabkan pyelonefritis, yaitu infeksi ginjal yang bisa merusak jaringannya. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan tekanan di dalam ginjal, membuatnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Kurang tidur. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel-sel termasuk di ginjal. Kurang tidur bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah di ginjal. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme glukosa yang bisa mempercepat risiko diabetes, yang jadi salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya berbahaya bagi paru-paru, tetapi juga bisa merusak ginjal. Nikotin dan bahan kimia lain dalam rokok mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke ginjal, dan dalam jangka panjang ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal progresif dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta gagal ginjal. Terlalu banyak konsumsi makanan tinggi oksalat. Makanan seperti bayam, coklat, beet, kacang-kacangan, dan teh hitam mengandung oksalat, senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa keseimbangan kalsium yang cukup, oksalat bisa mengendap di ginjal dan meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal.
Sebaiknya konsumsi bersama sumber kalsium alami seperti susu, keju, atau yogurt. Karena kalsium bisa membantu mengikat oksalat di usus sebelum mencapai ginjal. Terlalu banyak mengonsumsi minuman berenergi dan kafein. Minuman berenergi dan kopi dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan dehidrasi. Kafein yang berlebihan juga bisa memicu peningkatan ekskresi kalsium dalam urin, yang dalam jangka panjang bisa berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Batasi konsumsi kafein hingga tidak lebih dari 400 mg per hari atau sekitar 4 cangkir kopi. Jika membutuhkan energi tambahan, cobalah tidur yang cukup dan konsumsi makanan bernutrisi sebagai alternatif. Sering menggunakan suplemen herbal dan suplemen tinggi protein tanpa pengawasan. Banyak suplemen herbal yang belum teruji keamanannya bisa mengandung zat beracun bagi ginjal. Selain itu, suplemen protein berlebihan seperti whey protein atau kreatin dalam dosis tinggi bisa memperberat kerja ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Sebelum mengonsumsi suplemen herbal atau protein tinggi, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Gunakan dalam dosis yang wajar dan seimbang dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu dia beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal kita. Yuk mulai hari ini sayangi ginjal kalian, minum air putih yang cukup dan kurangi konsumsi makanan atau minuman tinggi gula dan natrium mulai hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like, Share, dan subscribe. See you on the next video. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Gigi Andini. Kami akan membagikan tips cara memelihara kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, menyikat gigi 2 kali sehari pada pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang kedua, perbanyak makanan yang mengandung serat. Dan kurangi makan makanan yang manis, asam, dan lengket seperti permen dan coklat agar gigi tidak cepat rusak. Yang ketiga, tentunya kontrol ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali ya. Jangan lupa jaga kesehatan gigi dan mulut dengan menyikat gigi yang baik dan benar. Habis imunisasi kok malah demam ya? Kira-kira apa ya penyebabnya? Tahu nggak sih, kalau demam setelah imunisasi itu merupakan hal yang wajar loh. Karena hal ini menandakan bahwa tubuh kita sedang membentuk kekebalan terhadap penyakit. Reaksi yang muncul ini dinamakan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Jangan khawatir, KIPI merupakan hal yang wajar dan biasanya bersifat ringan, berlangsung singkat, dan sembuh tanpa atau dengan pengobatan. Lalu, gimana sih cara mengatasinya? Jika timbul demam, hanya perlu konsumsi makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Selain itu, demam juga bisa diredakan dengan minum obat penurun panas. Jadi, kalau tiba-tiba muncul reaksi setelah imunisasi, jangan panik ya. Guys, ini Raka. Dia kelas 2 SMA. Sekilas, dia kelihatan seperti pelajar SMA biasa. Tapi kalau diperhatiin lebih jauh, ada yang beda. Wajahnya kuyuh dan sering kelihatan murung. Pandangan matanya kosong, kayak orang lagi bengong. Terus, emosinya juga bisa naik turun gak jelas. Kalau diajak ngobrol, bicaranya gak jelas dan seringkali gak nyambung. Setelah diselidiki, ternyata Raka adalah seorang pengguna narkoba. Nah, punya teman atau kenal seseorang yang mirip Raka nggak? Atau pernah kebayang nggak kalau Raka itu kita sendiri? Narkoba atau sering juga disebut nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang ngegambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai,
Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah yang makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadepin kita yang kayak begini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Nah, bayangin sekarang, kalau ini terjadi di masa pandemi kayak sekarang ini. Udah kesepian, depresi, stres gara-gara pandemi, masih ditambah lagi depresi dan kesepian karena dijauhin teman dan keluarga. Kebayang gak sih, kita ngajakin teman untuk mabar game online, tapi gak ada yang mau? Bukan karena kita jago mainnya, tapi karena takut pas lagi asik main, kita tiba-tiba ngegas gak jelas cuma gara-gara hal sepele. Males kan? Bukan cuma itu, dampaknya ke tubuh kita juga bisa berbahaya loh. Beberapa hasil penelitian bilang kalau penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan tubuh kita. Akibatnya tubuh jadi lebih gampang terserang virus, seperti virus corona yang lagi rame-ramenya sekarang ini. Makin serem kan? Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba, terus gimana dong caranya supaya kita nggak kejerumus menyalahgunakan narkoba? Terutama di masa pandemi seperti sekarang ini nih. Banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan gak punya teman. Jadi mereka gak punya tempat curhat saat stres. Jadi hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat ngebantu kita menghindari narkoba. Nah, di masa pandemi kayak sekarang ini, gimana kita bisa tetap menjaga hubungan dengan teman-teman kita padahal ketemu aja sulit? Ya banyak caranya. Misalkan begitu selesai sekolah online, jangan cabut dulu, tapi sempetin ngobrol sebentar sama teman-teman. Atau bisa juga ngajak teman-teman untuk main game online bareng sekelarnya bikin PR atau tugas. Mabarnya yang sehat juga ya, misalnya dibatesin cuma maksimal 2 jam setiap hari, supaya otak kita juga bisa beristirahat nggak ngeliatin gadget melulu. Tapi selain teman-teman sekolah, jangan lupa kita masih punya teman yang jaraknya nggak jauh dan bisa kita ajak ngobrol kapan aja, yaitu keluarga kita sendiri. Ingat, masa pandemi ini bisa bikin stres siapa aja, termasuk kakak, adik, atau orang tua kita. Nah, daripada stres sendiri-sendiri, kenapa nggak sekali-sekali kita ngobrol sama mereka sambil sekalian curhat, ya kan? Kadang-kadang ngobrolin masalah yang selama ini kita pendam sendiri dengan keluarga bisa bikin perasaan kita jadi lebih lega dan meringankan beban pikiran kita juga. Terus kita juga mendingan cari kegiatan untuk mengisi waktu luang selama pandemi ini, biar gak kebanyakan bengong dan akhirnya malah jadi bikin kita iseng nyoba-nyoba hal yang gak baik, termasuk nyoba-nyoba pakai narkoba. Banyak loh kegiatan yang bisa kita lakuin selama masa pandemi ini. Misalnya nekunin hobi baru seperti nyusun puzzle, main Rubik Cube, berkebun, menulis, dan banyak lagi. Atau belajar hal-hal baru di internet, misalnya belajar main alat musik, belajar menggambar, belajar masak, dan lain-lain. Atau video call sama teman-teman untuk ngebahas konten terbaru dari YouTuber atau selebgram favorit. Atau bisa juga melakukan kegiatan religius, hati jadi tenang. Atau malah coba-coba bikin konten sendiri untuk diunggah ke akun medsos kita. Misalnya bikin konten tutorial make up, masak, atau bikin kerajinan tangan. Atau bikin konten nyanyi cover lagu pakai gitar. Lumayan kan? Iseng-iseng tapi kalau banyak yang nonton bisa menghasilkan juga. Atau coba deh keluar ke halaman depan rumah, terus coba lakuin olahraga ringan sambil menghirup udara luar. Pasti pikiran kamu jadi lebih segar dan suasana hati kamu jadi lebih positif. Nah, selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita bisa juga membantu teman-teman kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya, kita bisa ikut jadi agen perubahan gitu. Banyak loh teman-teman yang terjebak kecanduan narkoba karena mereka menerima informasi yang salah tentang narkoba. Misalnya, ada yang mendapat info kalau narkoba bisa bikin badan kita jadi lebih bagus bentuknya. Atau ada juga info yang bilang kalau narkoba bisa membantu kita berkonsentrasi. Nah, kita bisa ngelakuin sesuatu untuk membantu teman kita itu.
dengan cara ikut nyebarin informasi dan edukasi yang benar tentang narkoba lewat akun medsos kita misalnya. Dengan begitu, kita membantu teman-teman kita untuk mengambil keputusan yang benar juga. Tapi yang paling penting, kita harus bisa nerima diri kita sendiri apa adanya. Salah satu alasan utama banyak teman-teman kita yang terjerumus menggunakan narkoba adalah karena mereka takut nggak diterima di lingkungan sosial atau takut nggak diakui oleh teman-teman. Kita harus bisa cinta sama diri kita sendiri karena tiap manusia itu istimewa dan unik. Dan kita nggak perlu penilaian orang lain untuk tahu seberapa istimewanya kita. Kita bisa jadi keren tanpa harus selalu ikut-ikutan orang lain kok. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawarin untuk pakai narkoba. Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan ngedukung kita ngelakuin sesuatu yang baik juga. Percaya deh, yang bikin hidup jadi seru dan menyenangkan itu adalah sikap kita terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Sikap kita yang menghargai diri sendiri sambil terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman-teman, dan orang-orang lain di sekitar kita. Kamu susah glowing karena wajah terlihat pucat dan lesu, atau nilai kamu jadi turun karena mudah lelah dan susah konsentrasi saat belajar? Waspada, itu gejala anemia. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari normal, yang berbeda menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan kondisi fisiologis. Penderita anemia akan mengalami kondisi 5L seperti lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Dan biasanya rentan terjadi pada remaja putri yang sedang menstruasi dan kekurangan zat besi. Mengapa demikian? Zat besi adalah salah satu nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk proses fisiologis dasar seperti produksi hemoglobin dan fungsi enzim. Tubuh membutuhkan lebih banyak zat besi ketika tumbuh dengan cepat dan ketika sering terjadi kehilangan darah, misalnya melalui menstruasi. Oleh karena itu, remaja putri beresiko lebih tinggi mengalami defisiensi zat besi yang akhirnya menimbulkan gejala anemia. Untuk mencegah anemia, disarankan untuk mengkonsumsi makanan dengan kandungan zat besi yang tinggi. Kandungan zat besi tinggi bisa bersumber dari protein hewani seperti daging sapi, ayam, telur, ikan, serta hati ayam dan sapi. Selain itu, protein nabati seperti kacang-kacangan, tahu, tempe juga bisa menjadi sumber zat besi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kandungan zat besi yang tinggi juga bisa didapatkan dari sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, dan brokoli. Selain mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, untuk mencukupi kebutuhan zat besi dalam tubuh, dianjurkan juga untuk minum tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu sepanjang tahun. Tablet tambah darah adalah suplemen gizi yang mengandung senyawa zat besi yang setara dengan 60 mg besi elemental dan 400 mcg asam folat. Kepatuhan terhadap konsumsi TTD di Indonesia masih sangat rendah, yang secara umum diakibatkan oleh rendahnya pengetahuan mengenai TTD. Seperti meningkatkan penyerapan zat besi. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi, sebaiknya TTD dikonsumsi bersama dengan buah-buahan sumber vitamin C seperti jeruk, jambu merah, mangga, nanas, pisang, dan pepaya. Ada beberapa minuman dan obat yang mengganggu penyerapan zat besi seperti susu, teh, dan kopi. Kemudian tablet kalsium dan juga obat mah. Jadi tidak disarankan untuk mengkonsumsi TTD secara bersamaan ya. Kamu tidak perlu khawatir, mengkonsumsi TTD tidak akan berdampak negatif loh. TTD tidak akan menyebabkan tekanan darah meningkat atau terlalu banyak darah. Anemia dapat diatasi dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan cukupi kebutuhan zat besi dalam tubuh dengan mengkonsumsi TTD sesuai dengan anjuran ya. TTD untuk generasi lebih kece. Glowing dengan TTD. Golden Age atau periode emas pada anak adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang paling penting pada masa awal kehidupan anak. Golden Age meliputi 1000 hari pertama kehidupan anak yang dihitung dari masa dalam kandungan sampai dengan usia anak mencapai 2 tahun. Masa Golden Age pada anak sangat penting dan perlu diperhatikan khususnya oleh para orang tua. Pada masa Golden Age, otak bertumbuh secara maksimal, begitu pula pertumbuhan fisik.
Selain itu, masa tersebut juga terjadi perkembangan kepribadian anak dan pembentukan pola perilaku, sikap, dan ekspresi emosi. Jika berbagai kebutuhan anak diabaikan pada masa Golden Age, anak dikhawatirkan mengalami tumbuh kembang yang kurang optimal atau parahnya bisa terjadi stunting pada anak. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, stunting disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurangnya ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Hal ini dapat terjadi sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Tapi tenang saja, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting. Pertama, ibu hamil harus mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang selama kehamilan, bahkan sebelum masa kehamilan. Ini untuk memastikan bahwa janin akan mendapat nutrisi yang optimal di dalam rahim, lahir sehat, dan juga mendapat bekal nutrisi yang baik setelah lahir. Kedua adalah dengan memberikan buah hati Anda ASI eksklusif selama 6 bulan dan dapat dilanjutkan dengan memberikan empasi. Ketiga, dengan memberikan buah hati Anda nutrisi lengkap dan asupan bergizi seperti vitamin, mineral, protein, lemak sehat, karbohidrat, dan juga susu bernutrisi. Keempat, masalah stunting juga dapat dipicu akibat kebersihan lingkungan yang buruk. Maka dari itu orang tua dan seluruh anggota keluarga harus mempraktikkan kebersihan yang tepat. Misalnya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. Kelima, salah satu pemicu gizi buruk adalah akibat anak yang susah makan. Ada beberapa penyebab anak tidak mau makan, termasuk alergi atau intoleransi makanan, reflux, muntah, diare, sembelit, kolik, atau kondisi kesehatan yang lebih serius lainnya. Ibu dapat memberikan variasi makanan yang sehat dan beragam. Dan yang terakhir, penting untuk konsultasi kesehatan anak secara rutin baik di posyandu, puskesmas, atau pusat pelayanan kesehatan terdekat ya Bu. Ayo, cegah stunting sejak masa kehamilan dan biasakan hidup sehat ya. Langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air,
dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. Kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu, saat kamu sedang batuk atau bersin, terjadi pelepasan bakteri atau virus yang berasal dari pernafasan, baik percikan melalui udara maupun cairan pada tubuh yang bisa menular ke orang lain. Berikut adalah contoh etika batuk dan bersin yang salah. Kamu dapat mencegah penularan dengan cara etika batuk dan bersin yang benar. Berikut adalah contoh etika batuk dan bersin yang benar. Bila batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu. Bila tidak ada tisu, pakai lengan atas bagian dalam untuk batuk atau bersin dengan cara seperti ini. Setelah terpakai, buang tisu ke tempat sampah. Segeralah cuci tanganmu dengan sabun dan air mengalir. Bila tidak ada sabun dan air mengalir, kamu juga bisa menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Jangan lupa pakai masker saat kamu sedang batuk atau bersin. Jangan meludah atau buang dahak sembarangan. Dengan melakukan etika batuk dan bersin yang benar, kamu ikut membantu mengendalikan infeksi di lingkungan sekitar kita. Terima kasih udah nonton channel aku. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.